Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah milik Rabb kita, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya dalam setiap perkara kita, baik duniawi ataupun ukhrawi. Wa nastaghfiruh, dan juga kita senantiasa selalu memohon ampun kepadanya dari kesalahan yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian paling mahal dalam kehidupan seseorang, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang dalam kerugian terburuk dalam kehidupan, dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Karena dengan berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kesuksesan atau kemenangan yang agung. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita mengenai fikih ibadah badaniyah yang paling utama, yaitu fikih sholat. Setelah sebelumnya kita telah bahas mengenai syarat-syarat sholat, syarat sahnya sholat, ya. Kita sebutkan Islam, akal, balik, kemudian toharoh atau bersuci dari hadas besar ataupun hadas kecil, kemudian masuk waktu untuk sholat yang telah ditetapkan dan menutup aurat, kemudian juga menjauhi najis dan menghadap kiblat serta niat. Kemudian kita masuk ke rukun-rukun sholat, dan telah kita sebutkan pada pekan yang lalu, di antara rukun sholat adalah yang sesuatu yang disebutkan mengenai rukun sholat adalah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, baik sengaja, tidak sengaja, atau tidak tahu. Tidak ada alasan untuk rukun sholat. Kalau seseorang tidak tahu setelah selesai sholat, kemudian dikasih tahu, Bapak tadi nggak mengerjakan yang rukun sholat, ya, yang termasuk rukun sholat, maka apa yang kita lakukan? Kita harus mengerjakannya, ya. Atau misalnya kita tidak sempurna mengerjakannya, nah kita juga harus mengulang, ya. Berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya nanti ya kita dapati bahwa seseorang bisa cukup dengan sujud sahwi saja, tapi kalau rukun sama sekali tidak bisa dengan sujud sahwi. Di antara rukun sholat setelah kemudian berdiri bagi orang yang mampu, ya, dan ini beda sama sholat sunat. Kalau sholat sunat, seseorang dari awal dia boleh duduk. Sholat taraweh, dia ingin pakai kursi, boleh saja. Beda dengan sholat fardu. Sholat fardu selama masih bisa berdiri nggak boleh dia duduk. Anggaplah nanti rukunya sakit, dia nggak bisa, ada masalah di sendi, persendian di lututnya, maka nanti pas ketika dia ruku baru dia duduk, tapi nggak boleh dia dari awal duduk, begitu.
Adapun sholat sunat tadi kami sebutkan boleh dari awal juga, ya. Dan dalam kondisi seseorang bisa berdiri, namun dia memilih duduk untuk sholat sunat, maka kata Nabi SAW, pahalanya dia setengah dari yang berdiri. Namun dia diperbolehkan, ya. Kalau sholat tarawih misalnya dari awal kita duduk. Yang berikutnya adalah takbiratul ihram di awal sholat. Takbiratul ihram yaitu ucapan Allahu Akbar. Dan telah kita sebutkan kesalahan-kesalahan dalam takbiratul ihram, orang membaca ada yang Allahu Akbar, yang asalnya ingin memuji malah jadi menghina atau menyangsikan. Karena Allahu Akbar artinya apakah Allah Maha Besar. Bukan Allah Maha Besar, tapi Allahu Akbar sama dengan apakah Allah Maha Besar. Di antara kesalahan juga ada yang menambahkan wa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau juga ada yang ba-nya panjang, Allahu Akbar. Itu termasuk kesalahan. Ataupun seseorang membacanya dengan terputus, Allah Akbar, Allah. Ada yang Allahu, ada yang Allahu Akbar. Artinya ada jarak jeda yang cukup panjang. Kalau cukup panjang maka tidak sah kata para ulama takbirnya. Ya. Yang diperbolehkan itu kalau misalnya jedanya pendek, itu pun karena ada uzur. Ya. Allah Akbar karena batuk misalnya, ada uzur, ya. Maka saat itu tidak mengapa. Tapi kalau perpanjang, dan ini saya lihat banyak juga di masjid-masjid itu, Allah Akbar. Nah ini dia harus mengulang takbirnya. Kemudian juga takbiratul ihram ini yang perlu kita beri catatan pula, dia harus dilakukan dalam keadaan berdiri, dan para ulama telah sepakat akan hal tersebut. Mohon maaf. Berdasarkan sabda Nabi SAW, idza kumta ila shalah, bila kamu berdiri untuk sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Maka diperintahkan berdiri, sehingga para ulama sepakat dia harus berdiri, ya. Termasuk kalau di pesawat kita sholat di kursi, anggaplah. Kalau kita masih bisa berdiri, untuk kita mungkin tidak bisa berdiri panjang karena mungkin pesawatnya lagi bergoncang, lagi turbulence misalnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Minimal kalau kita masih bisa berdiri saat takbir, kita berdiri. Ya, misalnya karena pesawatnya lagi ada guncangan. Maka kalau kita masih bisa berdiri, kita berdiri. Allahu Akbar. Lalu kita duduk. Kalau memang tidak memungkinkan kita untuk berdiri terus, maka kita pas takbir saja, Allahu Akbar. Kalau misalnya kiblatnya di sebelah sana, maka kita takbir ke sana, Allahu Akbar. Lalu kita duduk. Jangan langsung duduk. Jangan langsung duduk padahal kita bisa berdiri. Padahal kita bisa berdiri, kita langsung Allahu Akbar. Ini umumnya banyak dilakukan, ya. Orang kesalahan yang banyak dilakukan, dia langsung duduk, Allahu Akbar. Padahal berdiri itu tadi, kalau ketika takbiratul ihram, berdiri ini merupakan sebuah rukun, dan ini disepakati para ulama, disepakati oleh para ahli ilmu. Dan takbiratul ihram, ya, kita ketahui merupakan sesuatu yang ihram, artinya membatalkan dari sesuatu yang sebelumnya, atau dia adalah yang mengharamkan dari apa yang sebelumnya kita diperbolehkan, kali ini tidak diperbolehkan, berbicara, makan, dan seterusnya. Harus langsung seseorang mulai konsentrasi untuk sholat. Dan telah kita sebutkan juga bahwa takbiratul ihram itu kata para ulama bisa dijaharkan atau disirkan. Jaharkan terdengar sama orang di sebelah kita. Kalau sirkan terdengar oleh pendengaran kita sendiri. Ya, atau minimal, ya, contohnya disirkan ini kata Imam Malik, mulut kita digerakkan, ya, dan tidak sah bila mulut kita diam saja. Kenapa kok nggak takbir? Oh, sudah dalam hati, biasa, harus diucapkan ataupun digerakkan. Allahu Akbar. Atau suara yang kecil terdengar oleh telinga kita, Allahu Akbar.
atau minimal digerakkan minimal, ya, seperti itu. Kalau balem saja maka tidak sah. Itu mengenai takbir, ya. Dan juga tadi sedikit saya ingatkan lagi, takbir harus dalam keadaan berdiri bila mampu. Di antara kesalahan orang, terutama dalam sholat yang masbuk. Dalam sholat yang masbuk, mayoritas atau ulama 4 madhab semua sepakat bahwa barang siapa yang mendapatkan ruku imam atau dia sama-sama ruku bersama imam dengan yakin, maka dia telah dihitung 1 rakaat. Telah dihitung 1 rakaat. Ya. Ketika dia datang, ya, Allahu Akbar, dia telah 1 rakaat bersama imam bareng-bareng. Maka ini dianggap 1 rakaat. Karena mengetahui itu, sebagian orang ada yang kemudian dia terlambat, dia mengejar rukunya imam. Sehingga kesalahan dia masuk ke jemaah langsung Allahu Akbar. Dia takbirnya sambil bergerak. Dia sambil masuk Allahu Akbar. Takbirnya sumber. Ini kesalahan fatal. Karena tadi seseorang harus mengucapkan takbir dalam keadaan berdiri. Seharusnya dia masuk dulu, kemudian dia bertakbir dalam keadaan berdiri dulu. Allahu Akbar. Baru kemudian dia ruku. Kalau memang dia yakin bersama imam sama-sama ruku, maka dianggap 1 rakaat. Nah, seperti itu ya. Banyak sekali orang masbuk seperti itu tadi. Allahu Akbar. Ini enggak sah. Harusnya dia datang berdiri dulu. Dalam keadaan berdiri ucapan Allahu Akbar, baru dia turun. Adapun gerakan tangannya ini sunnah. Nabi SAW ini kalau takbir sejajar terkadang dengan bahu beliau, terkadang sejajar dengan telinga beliau. Karena orang macam-macam, Pak, ya. Kalau takbir itu ada yang Allahu Akbar. Ada juga yang sangat minimalis. Allahu Akbar. Yang Allahu Akbar. Gitu kan. Ada yang lurus tapi di sini sejajar dengan perut. Kan memang begini, tapi dia sejajar dengan perut. Allahu Akbar. Apa sejajar dengan perut? Ikut siapa gitu kan? Ada juga karena dia merasa di masjid yang besar, Masjid Al-Jabbar, jadi harus besar juga. Allahu Akbar. Gitu kan? Pada Masjidil Haram tuh banyak biasanya orang gitu. Allahu Akbar. Ya. Tapi cukup segini, kalau tidak telinga kita. Seperti itu. Ya. Tapi ini apa namanya sunnah. Ya. Jadi kalau andaikan Bapak masuk ke masbuk, Bapak karena Bapak konsentrasi supaya dapat kena ruku, Bapak masuk Allahu Akbar. Ini sah sholatnya. Berbeda halnya Bapak masuk ke sini, Bapak betul gerakannya, tapi Bapak lupa ucapan takbirnya. Bapak lupa. Bapak langsung gini, Subhanarabbiyal azim. Nah, ini enggak sah. Karena yang rukun itu, ibu-ibu ya, yang rukun itu ucapan takbirnya. Takbir ucapan Allahu Akbar. Itu yang disebut rukunnya. Takbir itu ucapannya. Gerakannya ini adalah sunnah. Kita harus perhatikan betul karena banyak orang tertukar. Misalnya takbir ini gerakan ininya, bukan ucapannya takbir itu. Seperti itu. Nah, terus tadi kita disebutkan di sini, ya. Dan ini menaruh seperti biasa saja. Mungkin saya contohkan pekan lalu ada orang yang seperti ini kan. Karena dia merasa harus yang kanan dulu masuknya. Tapi karena dalam sunnahnya memang kanan di atas, maka dia sedikit melakukan tipuan. Sampai sini diputar sama dia. Itu ada ya di beberapa daerah orang yang kekhasannya seperti itu. Mungkin dia punya ajian. Ya. Itu mengenai takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Ini rukun. Adapun takbir-takbir berikutnya dia tidak termasuk rukun. Kita mau ruku Allahu Akbar. Dia bukan rukun ucapan. Tapi inilah yang rukun yang harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya, ini hanya dibahas yang rukunnya dulu ya. Dia membaca Al-Fatihah secara berurutan di setiap rakaat.
berdasarkan sabda Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, ya. Ya, dikecualikan bagi imam yang makmum yang masbuk, yang dia mendapatkan imam dalam keadaan ruku, ya. Demikian juga makmum dalam sholat jahriyah, sholat subuh, zuhur dan sholat subuh, maghrib dan isya, dia dikecualikan dari membacanya. Tapi kalau dia membacanya di sela-sela diamnya imam, maka hal itu lebih baik untuk mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Maksudnya begini, membaca Al-Fatihah, ya, di setiap rakaat ini, ya, hukumnya rukun, tidak boleh ditinggalkan. Yang disepakati hukumnya ini untuk imam dan munfarid, untuk seorang imam dan orang yang sholat sendirian. Orang yang sholat sendirian. Adapun makmum dalam sholat berjamaah yang jahriyah, yang imamnya mengeraskan suaranya, sholat subuh, maghrib dan isya, maka para ulama berselisih pendapat. Ya. Dalam mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, seorang makmum tetap harus membaca. Kapan bacanya? Disebutnya inda sakatatil imam, ketika imam berhenti. Contohnya setelah dia mengucapkan amin, nanti biasanya ada waktu berhenti, ya. Ataupun misalnya setelah di akhir surat, ya, juga terkadang ada yang berhenti. Nah, dia membaca Al-Fatihah di situ. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Namun apakah disepakati oleh ulama lainnya? Tidak. Ulama lainnya mengatakan bacaan imam itu sudah mencukupi bacaan makmum, yaitu disimak. Ini pendapat ulama-ulama lain, mazhab-mazhab lain selain Imam Syafi'i, ya. Sehingga menurut mereka kalau seseorang makmum mendengarkan dan menyimak imam tanpa dia membacanya dalam sholat jahriyah, maka sholatnya sudah sah. Itu kan? Jadi ini pendapat, memang ada perselisihan pendapat, ya. Nah, cuman penulis buku ini menuliskan kalau memang ada imamnya dia diam, kita masih bisa baca Al-Fatihah, lebih baik baca saja untuk mengambil pendapat berhati-hati. Tapi kalaupun nggak sempat, maka insya Allah sholat kita sah, ya. Dan Imam Ahmad bin Hambal, beliau memberikan argumentasinya terhadap mazhab Syafi'iyah dalam ini. Beliau mengatakan kita wajib membaca Al-Fatihah ini untuk imam dan munfarid, bukan untuk makmum dalam sholat jahriyah, ya. Kalau sirriyah, sholat zuhur, asar kita baca juga. Nah, tapi kalau jahriyah juga tetap kita, kata Imam Ahmad, kita cukup dari imam saja. Kenapa? Di antara dalilnya, kata beliau, karena kita tahu orang dapat ruku saja sudah dianggap satu rakaat, dan itu hampir menjadi kesepakatan seluruh ulama, itu kan, seluruh ulama yang terdahulu. Kalau ruku sudah saja dapat dianggap satu rakaat, bagaimana dengan yang sebelumnya? Dia tentunya lebih utama, ya, mendapatkan dianggap satu rakaat. Ya, itu argumennya Imam Ahmad bin Hambal. Di antara argumennya banyak, di antaranya itu, ya, hujahnya. Kemudian seseorang setelah membaca Al-Fatihah, nah dalam Al-Fatihah ini juga tentu kita harus perhatikan. Kalau kita harus bisa baca Al-Quran yang benar, maka Al-Fatihah lah kita harus membaca dengan benar. Kenapa Al-Fatihah? Karena dia rukun, ya. Dan para ulama mengatakan bila seseorang membaca Al-Fatihah lalu dia salah dalam membacanya yang merubah makna, dan dia mampu sebenarnya untuk memperbaikinya, ya, maka sholatnya tidak sah. Contohnya apa? Sesuatu yang merubah arti. Misalnya apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini bacanya an'amtu alaihim, bukan an'amta. Kan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan. Kalau kita bilang an'amtu, jalan yang telah jalan orang-orang yang telah yang telah aku beri mereka kenikmatan. Jadi merubah arti. Tak ketu ini merubah arti.
Sebagian ulama juga mengatakan ucapan seseorang ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya itu ada tasdidnya, ada penekanannya, ada tasdid. Itu awalnya dari dua huruf, ya yang digabungkan. Kalau seseorang membacanya tanpa tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya bukan iya. Iyyaka na'budu artinya hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Tapi kalau orang bacanya tidak ditasdid, iyyaka na'budu wa iya, artinya iya di sini maknanya kata para ulama ismu min asma'i syams, nama dari nama-nama matahari. Jadi dia sama dengan mengatakan kepada matahari mulah aku beribadah dan kepada matahari mulah aku memohon pertolongan. Jadi penyembah matahari, Pak. Bahaya kan? Jadi orang ini nanti apa sama Kaisar Hirohito nanti nyembah apa matahari setiap pagi dan sore ya. Shinto jadi kayak. Nah ini artinya berbahaya kalau seseorang salah dalam membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu, selama hayat masih di kandung badan, kalau kita merasa Al-Fatihahnya salah, cari guru yang bisa membetulkan. Cari guru yang bisa membetulkan. Jangan gengsi belajar Al-Quran, terutama Al-Fatihah. Karena dia rukun sholat, sehari kita baca. Minimal kalau kita sholat berjamaah terus, kita juga baca dalam sholat malam atau juga dalam sholat sunat, gitu kan? Nah, kalau salah-salah terus bagaimana, gitu kan? Dan termasuk yang wajib dibenarkan oleh makmum dalam sholat berjamaah, bacaan imam adalah apabila seorang imam salah membaca Al-Fatihah yang kemudian merubah makna, yang tadi saya sebutkan, merubah makna. Kalau merubah makna, maka makmum wajib membetulkan, mengkoreksi. Misalnya imam tadi an'amtu alaihim, makmum bilang an'amta alaihim, dibetulkan an'amta alaihim. Dan imam kalau menyadari atau seseorang menyadari ketika membaca Al-Fatihahnya salah, maka dia mengulang bacaannya. Kalau dia menyadari bacaannya salah, begitu. Ya. Berbeda dengan surat-surat lain dalam surat sunat, setelah amin kan kita baca surat. Kalau misalnya imamnya salah, makmum disunahkan untuk mengkoreksi, disunahkan. Tapi bukan wajib. Kalau Al-Fatihah wajib kalau imamnya salah dalam sesuatu yang merubah arti. Iyyaka na'budu wa iyyaka iya gitu. Iya gitu. Di makmum dikasih tahu. Al-Fatihah. Al-Fatihah ini juga sedikit perlu saya mungkin sebutkan ya. Karena mungkin ada orang yang kebingungan. Imam yang ini kok nggak baca bismillah ya, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini bismillahnya kemana? Sah atau enggak? Gitu kan? Membaca bismillah dalam Al-Fatihah ini di antara fuqaha ahli fikih terdapat perselisihan pendapat. Ya. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan ini yang menyebar tentunya dalam kebiasaan masyarakat kaum muslimin di Indonesia, bismillah dibaca lengkap dari awal, dijaharkan. Dari awal, Bismillahirrahmanirrahim, misalnya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Adapun dalam mazhab yang lain, mereka mengatakan ada yang disukai dibaca dengan sir, dibaca dalam sir. Contohnya dalam mazhab Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, disunahkan dibaca tapi sir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang antara lain kita lihat di mana prakteknya Masjidil Haram. Masjidil Haram secara mazhab dia fikihnya adalah mazhab Hambali, Hanabilah, ya. Dan sebenarnya mazhab Hanabilah ini, Hambali ini paling dekat sama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mereka para imam Masjidil Haram membaca disirkan. Dia baca tapi disirkan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung masuk Alhamdulillah. Itu kan? Dalam mazhab Imam Malik tidak perlu membaca Bismillah. Kenapa bisa berbeda? Kan bukannya disebutkan bahwa ya namanya Al-Fatihah ya dari awal. Ternyata memang perbedaannya dari apakah Al-Fatihah ini mulai dari Bismillah ataukah dari Alhamdulillah. Dari situ perbedaannya. Nah, dari situ perbedaannya ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga sejumlah ulama qura ya, yang namanya Al-Fatihah ini dari munculnya adalah dari Bismillah ya. Ini umumnya ahli qura juga seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 7 ayat ya. Adapun dari ulama yang lain tadi mazhab Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan Al-Fatihah itu mulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari situ ya. Kalau gitu nggak 7 dong. 7. Bedanya apa? Di ayat ke-7 dibagi 2. Shiratal ladzina an'amta alaihim 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu bedanya. Jadi dia di yang ke-7 jadi 6. Dalilnya banyak. Cuman kita nggak perlu ini karena panjang perselisihannya ya. Antara lain dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan saya pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, saya pernah sholat di belakangnya Abu Bakar, saya pernah sholat di belakangnya Umar, saya pernah sholat di belakangnya Utsman. Mereka semua memulai sholatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Antara dalilnya seperti itu. Dan juga ada dalil lain yang Allah memuji hambanya yang membaca Al-Fatihah saat sholat ya, yaitu ketika hambaku berkata dalam hadis qudsi, Alhamdulillahirabbil alamin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah memujiku. Nah, dalam hadis itu disebutkan mulai dari mana? Dari Alhamdulillah. Nah, itu akhirnya sebagian ulama menganggap bahwa Al-Fatihah itu mulai dari Alhamdulillah. Nah, namun tentunya ini perbedaan pendapat yang diakui di antara para ulama, sehingga kita tidak perlu saling ngotot dalam masalah ini. Ya. Kalau mau baca dari awal Bismillah tidak mengapa, yaitu keumuman di Indonesia. Kalau seseorang membaca Alhamdulillah dan dia disirkan membaca Bismillahnya juga tidak apa-apa. Tidak, jangan sampai kemudian wah ini nggak sah nih sholatnya. Enggak. Dia baca Bismillah tapi dalam keadaan sir. Ya, walaupun misalnya dia tidak keraskan sekalipun atau dia tidak baca, sebagian ulama dia menganggapnya sah. Seperti itu. Ya. Karena saya dengar kadang ada beberapa masjid itu pas imamnya dia nggak Bismillahnya disirkan, nanti orang ada yang mengulang sholat, oh nggak sah nih sama ini, gitu kan? Nah, ini nggak perlu seperti itu. Kalau kita tahu perbedaan pada ulama dalam hal tersebut, ya, Al-Fatihah. Kemudian seseorang mengucapkan amin, amin itu sunnah, mengucapkan amin. Ya. Kemudian juga, ya. Kemudian setelah seseorang mengucapkan amin, ya, maka dia membaca surat yang mudah bagi dia. Nah, membaca surat ini adalah sunnah, bukan rukun. Sama dengan sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita disunahkan membaca doa iftitah atau istiftah. Istilahnya iftitah, kadang juga disebut para ulama istiftah. Lalu kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang ringkas. Yang agak lebih panjang, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang lebih lengkap, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari
dari godaannya, dari kesombongannya, dan juga dari kesesatannya. Kira-kira maknanya seperti itu. Min nafsihi wa nafsihi wa nafsihi. Ya, itu diantara makna yang lebih lengkap dalam membaca ta'awuz. Ya, dan urutannya ketika kita setelah takbir, ya, tadi takbir saya pernah sebutkan. Takbir itu Nabi SAW terkadang bertepatan dengan ucapannya Allahu Akbar. Terkadang ucapannya terlebih dahulu Allahu Akbar baru gerakannya. Terkadang beliau gerakannya terlebih dahulu baru ucapannya Allahu Akbar. Kalau dalam takbiratul ihram. Ya. Kemudian setelah itu kita membaca ta'awudz. Membaca iftitah. Iftitah ini banyak macamnya. Ada wajah tuwajiyah, ada Allahumma bait baini, ya. Ada yang pendek Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, itu ada sekitar 12 kira-kira ada sekitar 12 hadis yang menyebutkan mengenai lafaz-lafaz iftitah. Kadang ada orang yang bilang kalau wajhatu mah NU katanya. Kalau Allahumma bait baini Muhammadiyah. Nah, ini sebenarnya tidak perlu kita mengklasifikasi seperti itu, karena memang kalau memang hadisnya sahih ya kita bisa pakai. Jangan karena nggak mau saya takut disebut NU kalau pakai wajah tuh ya enggak ya. Karena kalau itu ada hadis dari Rasulullah SAW ya kita bisa ambil ya. Baru setelah itu kita membaca ta'awuz tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru kemudian membaca Al-Fatihah. Lalu amin, setelah itu surat ya. Kemudian setelah itu kita ruku, ya, disebutkan tadi ruku di setiap rakaat, ya, berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Namun tadi saya mohon maaf, saya ulang lagi yang Al-Fatihah ini. Al-Fatihah ini juga termasuk rukun yang sebisa mungkin seseorang kerjakan secara berdiri, Misalnya kasus tadi seseorang nggak bisa berdiri lama, ya, dalam sholat fardu. Dia nggak bisa berdiri lama. Allahu Akbar. Saya nggak bisa lama berdirinya. Kalau begitu sampai Al-Fatihah saja. Kalau dia udah mulai pusing, kalau dia nggak bisa lama-lama karena bisa jadi pusing, maka minimal Al-Fatihah. Setelah amin, kalau dia memang ada uzur, maka dia duduk. Minimal Al-Fatihah. Gitu. Kalau memang dia nggak bisa tahan lama, ya. Kalau enggak, kalau memang dia, waduh saya sudah baru aja ihdinas itu saya udah pusing. Apa yang saya lakukan? Duduk boleh. Kalau memang kita ada uzur, ya. Atau minimal sekali dia cuma takbiratul ihram saja, ya. Jadi itu tadi, Islam ini mudah tapi bukan berarti memudah-mudahkan. Berarti bukan kita bermudah-mudahkan. Ada aturannya, ada ilmunya, ya. Jangan karena tadi alasan pusing dari awal langsung duduk, ya. Maksudnya dia nggak akan kuat berdiri lama, langsung duduk, ya. Padahal dia bisa misalnya berjalan ke masjid. Nah, itu artinya dia sebenarnya bisa, ya. Seseorang masih bisa berdiri dulu. Maka dia berdiri dulu. Kalau sudah nggak kuat baru dia duduk, ya. Wattaqullaha fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan mengerahkan kemampuan kalian. Kemudian yang keempat, rukun di setiap rakaat. Ini termasuk rukun yang tidak bisa ditinggalkan. Nabi SAW juga mengatakan sumarka hatta tatma'inna raki'a. Kemudian rukulah kalian sampai tumakninah dalam keadaan ruku. Yang disebut ruku yang benar adalah punggung kita lurus. Punggung kita lurus. Kalau kita nggak ada udzur, nggak ada masalah punggung, ya, maka harus diluruskan. Dan juga disunahkan kita menaruh tangan kita di atas lutut kita. Karena Nabi SAW melarang seseorang menaruh tangannya di atas paha. Ya. Jadi begini, kita berusaha, ya, ruku kita lurus. Kita taruh tangan kita di lutut. Ya. Termasuk kesalahan orang menaruh di paha. Ini dilarang sama Nabi SAW. Kalau di paha, ini kan kita diperintahkan lurus. Bahkan Nabi SAW pernah mengancam seseorang yang rukunya tidak lurus. Beliau katakan, lau mata hadza ala halihi hadhihi. Kalau orang ini meninggal dalam keadaannya seperti itu, mata ala ghairi millati Muhammad SAW. Dia meninggal bukan dalam agama Muhammad SAW.
Kalau dia cuman asal-asalan Allahu Akbar. Dan ini banyak di masyarakat kita. Lihat saja kalau orang-orang sholat banyak yang Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Langsung turun lagi. Ini fatal sekali. Nggak sah rukunya, karena ruku adalah rukun, sholatnya nggak sah. Jadi dia, kalau pertama dia kadang karena tangannya di sini, dia nggak akan lurus. Biasanya. Atau kadang orang ada yang kelebihan di bawah lutut. Ngerasa supaya lurus, tapi kalau ngaca, lurus nggak Pak? Ini lurus nggak? Hah? Ini lurus nggak? Enggak. Ini lebih rendah ini. Yang benar ada di sini. Ini lurus nggak? Nah ini baru lurus. Jadi dia ditaruh di atas lututnya dan disunahkan melebarkan jari jemarinya. Disunahkan. Tapi yang penting punggungnya lurus. Seperti ini. Kalau dia taruh di atas paha maka tidak akan lurus. Kalau dia di bawah juga akan bengkok. Jadi yang benar adalah begini. Seperti itu. Adapun posisi tangan dia bisa luruskan atau dia sedikit bengkokkan, tidak masalah sesuai dengan keadaan dia. Kadang ada orang yang tangannya normal, ada yang panjang tangan. Panjang tangan, panjang tangan nggak harus belokkan. Ya. 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 Ya, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan kalau beberapa bagian wanita yang kira-kira membuka tubuhnya lebih lebar, dia tidak lebar. Jadi ibu misalnya segini, bisa saja ibu tetap sejajar dengan dada ibu atau dengan bahu. Iya, ya nggak usah terlalu lebar, bisa seperti itu. Begini. Kenapa? Karena dalam rangka untuk tidak terlalu, jangan takutnya menonjolkan auratnya. Hah? Dua apa Bu? Oh, kirain. Oh iya. Terus dilindungi gitu ya. Iya kira-kira seperti itu Bu ya. Jadi boleh. Iya. Laki-laki juga harus perlindungan Bu. Sama-sama ya. Jadi gitu, ruku. Dan ruku disunahkan. Kita kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau melihat Nabi SAW ruku, beliau tidak mendongakkan dan beliau tidak menekuk. Kadang kita lihat orang lagi sujud dia dongak. Loh kenapa dongak? Kan saya disuruh lihat tempat sujud. Ya, kita disuruh lihat tempat sujud. Ketika apa? Ketika berdiri. Ketika membaca Al-Fatihah, kita sunahnya melihat tempat sujud. Tapi ketika ruku kita disuruhnya lurus. Gak usah kita melihat tempat sujud. Gak usah kepo sama tempat sujud gitu kan. Gak usah gini. Gini aja. Jadi kata Aisyah tidak dinaikkan juga tidak ditekuk seperti itu. Kalaupun tadi kalau Al-Fatihah kita berdiri memang kita disunahkan. Makanya sebenarnya kan sering dikasih tahu orang jangan pakai baju yang ada tulisan di belakangnya, takut ngeganggu orang di belakangnya. Ya. Katilak katanya. Atau coblos saya dan gitu kan. Sebenarnya itu nggak masalah. Kenapa? Karena kita disuruhnya lihatnya ke bawah, bukan ke sana. Kalau dia ribut orang pakai baju di depan, berarti sholatnya dia malah ke depan, nggak benar. Disuruh mah ke sini, bukan ke sana Pak, gitu kan. Jadi orang mau apapun sebenarnya nggak ngaruh. Paling kesini yang kebaca paling ini aja gajah duduk paling gitu. Atau BHS gitu kan. Seperti itu. Jadi ruku ya. Kalau misalnya Bapak bawa bayi nih. Bisa nggak? Ya nggak apa-apa, yang penting Bapak berusaha lurus. Karena Nabi SAW pernah pegang Umamah, cucu beliau ketika beliau sholat. Ya. Ini ruku. Kemudian apa? Setelah itu kemudian seseorang i'tidal. Yang namanya i'tidal harus lurus punggungnya.
dan dia harus tenang dalam keadaan tumaninah. Kalau tadi kita ruku, yang disebut tumaninah itu adalah kira-kira kita diam dalam keadaan ruku yang benar dalam durasi waktu yang sama dengan seseorang membaca zikir yang paling pendek dalam ruku. Zikir paling pendek contohnya apa, Pak? Subhana rabbiyal azim, dalam keadaan tenang. Subhana rabbiyal azim. Kita dalam keadaan benar, subhana rabbiyal azim. Nah, itu dianggap tumaninah. Minimalnya seperti itu. Yang tidak tumaninah antara lain, dia baca, dia betul gerakannya, tapi dia membacanya subhana rabbiyal azim. Jadi azimnya pasti berdiri. Nah, itu kita sering kalau buru-buru ya, saya ingat waktu kecil dulu seperti itu. Jadi gerakannya di korting-korting. Bacanya pas gerak gitu kan, supaya cepat. Nah, ini nggak boleh. Harusnya kita baca dalam selesai subhana rabbiyal azim, baru kita ngangkat. Dan ketika ngangkat, kita di sini berusaha lurus. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau seseorang dia ngangkat, lalu kemudian dia turun lagi seperti ular, naik terus turun seperti ular, maka tidak sah rukunya. Tidak sah. Mohon maaf, tidak sah itidalnya. Dan tidak sah sholatnya. Karena itidal juga adalah rukun. Dan ini banyak sekali kesalahan yang kita lihat. Ya, kita ngaca dulu aja diri kita sendiri, ya. Terus lihat juga orang-orang yang lain, keluarga kita apa, terus kita koreksi. Banyak sekali orang sholat tadi. Allahu Akbar. Ya Allah. Ini baru segini. Ya Allah. Langsung turun. Ini enggak sah, Bu, sholatnya. Saya sering sekali lihat bahkan pada jemaah masjid yang rajin ke masjid. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu, kita perbaiki. Jadi tegak dulu, ya. Tegak dengan apa? Tumaninah. Tegak dalam keadaan tumaninah, yaitu dengan durasi dia berdiri seperti ini, sekedar membaca zikir dalam posisi ini. Zikirnya apa? Ketika kita berdiri, imam ataupun orang yang sholat sendiri, dia mengatakan Samiallahu liman hamidah. Ketika dia berdiri, Samiallahu liman hamidah. Orang yang makmum ataupun imam dan juga orang yang sholat munfarid juga membaca Rabbana walakal hamd dalam keadaan tenang, berdiri. Rabbana walakal hamd. Bisa Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal. Jadi kalau mengenai bacaan itu banyak redaksinya. Di antara redaksi yang paling populer, setidaknya semuanya disebutkan dalam Bukhari Muslim, antara lain Rabbana lakal hamdu. Ada juga Rabbana walakal hamdu. Ada juga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ada juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Semuanya sah. Jadi ada tambahan Allahumma, ada tambahan wa, itu sah. Ya. Lalu dia dalam keadaan seperti ini tenang, baca. Dia luruskan punggungnya, baru dia turun. Ini krusial sekali, banyak sekali orang salah. Saya sering sekali lihat orang seperti itu. Ini baru segini langsung turun. Seperti itu. Ini salah. Ya. Ya, sampai sini mungkin kalau ada, saya buka pertanyaan aja. Kalau ada yang tanya tahu. Kalau yang merukuk imamnya mau merukuk, pasti si ini tadi bulan juga atau sujud ya kelihatan banget. Ketika imam mau mendahului imam. Iya, mendahului imam. Ya. Gimana bisa? Mendahului imam hukumnya makruh. Ya, artinya terlarang dia. Kecuali yang saya sebutkan pekan yang lalu, dia mendahului di 2 rukun. Maka sholatnya otomatis batal. Yaitu dia mendahului di takbiratul ihram dan dia mendahului di salam. Imam salam, sebelum salam dia salam duluan. Atau imam belum takbiratul ihram, saking semangatnya dia duluan. Nah, maka ini membatalkan sholatnya. Kalau masalah ini, kalau salah ada ketika dia mendahului imam diganti kepalanya dengan berbeda, itu apa? Iya, betul. Ada sebutan ada hadisnya memang sahih, ya. Disebutkan hendaklah seseorang bila dia kemudian mendahului seorang imam,
maka dia takut kepalanya akan digantikan dengan kepala keledai pada hari kiamat. Betul, ada ancaman seperti itu. Ada ancamannya seperti itu. Tapi apakah sah sholatnya? Sah. Karena dia hukumnya tidak membatalkan. Dia bukan rukun. Termasuk juga baca Al-Fatihah. Iya. Mendahului imam. Ya Al-Fatihah itu Allahu alam karena dia apa? Ilmunya berbaca. Iya. Misalnya dalam ya. Ya, harusnya dia mengikuti imam. Kalau sholat itu sholat jahar kan? Sholat jahar. Sholat jahar, iya harusnya dia mengikuti imam. Dia tidak, kalau seperti itu jelas akan mengganggu juga. Iya. Dan harusnya dia mengikuti apa dari imam. Kalaupun mau dia baca nanti imam selesai baru dia baca. Gitu. Ya, jadi kalau yang membatalkan itu adalah yang tadi. Kalau dia mendahului dalam ruku, dalam takbir dan juga dalam salam. Gitu. Allahu a'lam. Silakan Pak. Ya. Karena ini kan sudah masuk materi sholat dan sebelumnya kan harusnya adzan dulu ke adzan dan iqamah itu kan ditunda. Dan sekarang saya mau tanya, adzan itu kalau setiap hari kan pengumuman waktu sholat dan harus digunakan pada waktu sholat sudah masuk dan apa tidak belum masuknya adalah tidak sah kecuali ada yang sholat awal subuh dan sholat Jumat itu ada dalilnya atau maksudnya ada dalil dari apa Pak? Oh ya. Iya. 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 Terus di masyarakat itu ada kalau bayi yang baru lahir diserang ada, kemudian ada dalam pemakaman jenazah itu ada, kemudian ada lagi orang yang mau melaksanakan ibadah haji berangkat itu diadakan juga ya. Kadang-kadang saya itu gimana. Terus satu lagi Nabi Muhammad SAW ada apabila mendengarkan adzan dianjurkan untuk mengucapkan lafaz seperti yang dikatakan oleh Madrid. Kata-kata dianjurkan ini maknanya apakah lebih dari sunnah atau apa? Ya. Terus satu lagi. Oh ini diborong ya. Ini sepanjang tadi yang masuk tadi yang masuk apabila mendapati imam itu sudah sujud itu kita setelah takbir itu sujud atau nunggu sampai imam berdiri. Ya. Baik. Saking banyaknya saya lupa Pak. yang pertama azan ya, yang pertama azan ya. Azan bagaimana dengan azan sebelum di waktu awal ketika subuh dan juga sholat Jumat. Azan awal ya di waktu sebelum subuh memang ada sunnahnya. Walaupun ulama berbeda pendapat kapan waktunya. Ya. Ada yang mengatakan dia bisa agak jauh sebelum subuh. Ada yang mengatakan dia sudah dekat. Ada yang mengatakan azan pertama itu ketika azan subuhnya. Ya, jadi memang ada perbedaan pendapat. Tapi itu ada dalilnya. Kalau Bapak nanya ada dalilnya. Hanya saja berbeda pendapat kapan menerapkannya. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih detail ya. Tapi kalau ditanya dalilnya, ada dalilnya. Begitu pula dengan azan pertama pada sholat Jumat. Ya, itu antara lain dalilnya dari apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Jadi beliau ya untuk mengingatkan orang yang sibuk di pasar, beliau adzan pertama dulu. Tapi sebenarnya waktunya tidak berdekatan, waktunya agak jauh. Ya, sekitar mungkin kayak jam 10-an kalau misalnya jam 12 atau jam 11-an untuk mengingatkan orang, ya. Lalu itu kan Utsman bin Affan. Apa kita bisa pakai? Ya, karena Nabi SAW mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin a'udzu binawadij. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku sallallahu alaihi wasallam dan sunnah ya al-khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin ini adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Jadi apa yang mereka lakukan juga bagian dari sunnah. Sehingga bagian ulama mengatakan kita bisa mengambil apa yang dilakukan oleh Utsman. Ya, makanya di Saudi juga terkadang seperti itu untuk sholat asar, sholat Jumat
Terkadang ya dosen saya ingat, dosen saya cerita, ada dosen saya ada yang orang Indonesia, dia kuliah S2-nya di sana di Riyadh, ya seperti itu. Terkadang di kampus itu adzan jam 10-an, azan sholat Jumat, ya. Jadi itu ada dasarnya, walaupun jaraknya agak ini. Dan amal itu ada di sini dengan ada amal di sini dan dalam masjid boleh sholat. Gantian jam sholat subuh kan sudah ada, tapi yang akan sudah pergi. Iya. Ada apa tadi? Nah, gimana maksudnya, Pak? Ada kan adzan awal subuh itu. Iya. Ada orang datang ke masjid langsung sholat. Iya. Sholat subuh itu kan. Oh. Begitu sholat dia begitu masuk masjid kok yang adzan tadi sudah nggak ada. Tapi dia gantian jam langsung sholat. Iya. Ya itu kesalahan dia. Dia tidak perhatikan jam. Kesalahan dia, bukan kesalahan yang adzan. Kesalahan pada si orang yang sholat. Gitu. Terus tadi Bapak bertanya mengenai Itu kalau itu yang adzan amal yang di luar waktu itu kan ya dan tadi kaitannya ada kaitan di sholat. Ini yang tidak ada kaitan di sholat. oh misalnya dalam orang baru lahir. Orang baru lahir diazankan di telinganya, ini para ulama hadis berselisih pendapat mengenai kesahihannya. Namun itu perkara yang memang para ulama diperselisihkan. Sebagian ulama atau banyak ulama dia mensahihkan hadis yang menyatakan adzan, dan itu merupakan kebiasaan sejumlah ulama salaf, ulama terdahulu. Ketika seorang bayi lahir maka diadzankan, maka tidak masalah dalam hal itu. Adapun dalam ketika seseorang dimakamkan ataupun haji, maka dalam hal seperti itu Allahu a'lam ya, kita tidak menemukan dalil yang khusus mengenai itu. Beda sama yang azan di telinganya bayi, itu memang ada dalil, hanya diperselisihkan sahihannya. Adapun yang ketika akan meninggal diadzankan, ya kemudian akan pergi haji diadzankan, itu kita tidak menemukan. Walaupun sejumlah ulama ada yang memang memperluas wilayah adzan ini, sehingga mereka mengatakan disukai juga ketika memakamkan seseorang. Hanya saja kita memang tidak menemukan dalil khusus dalam hal itu, ya. Jadi yang lebih utama ya kita tidak perlu lakukan. Adapun yang tadi beda ini sama itu tadi, Pak, sama bayi. Kalau bayi memang ada keterangannya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Seperti itu. Satu lagi ya. Ya, disunahkan menjawabnya. Enggak, dia sunnah. Ya, andaikan kita tidak ininya, maka kita tidak ya tentunya kita kehilangan pahala yang besar. Kalau kita bisa jawab ya. Tapi kalau kita tidak sempat menjawabnya karena ada satu kesibukan, ya maka tidak mengapa. Begitu. Ya apapun bisa jadi ngobrol ada sesuatu yang sangat penting yang memang yang memang darurat harus dibicarakan, ya tidak mengapa, ya ada sesuatu yang kadang keadaan orang kan berbeda-beda, ada sesuatu yang darurat yang harus dibicarakan misalnya, nah, pada saat itu dan waktunya harus benar-benar saat itu, dia tidak menjawab karena dia obrolan penting itu, maka tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Ya. Iya, Bapak, yang utama adalah dalam hadis Nabi SAW katakan di dalam sholat berjamaah, bila kalian mendapati imam melakukan sebuah gerakan, maka ikuti langsung apa yang kalian dapatkan, lalu sempurnakan sisanya. Artinya kalau kita dapatkan imam sujud, maka kita sujud, jangan kita nongkrong, ya kita usahakan untuk langsung sujud, ya. Nanti setelah itu kita sempurnakan, karena itu belum dianggap satu rakaat. Batas satu rakaat tadi ruku, maka dia kemudian sempurnakan satu rakaat lagi. Itu Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Berkaitan dengan doa iftitah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bolehkah menggabungkan doa iftitah? Karena di masyarakat itu suka melakukan baca Allahu akbar katsira wa subhanallah langsung nyambung ke wajah itu. Yang kedua, berkaitan dengan baca wajah itu, bolehkah hanya membaca
wa ana minal muslimin sudah sebenarnya. Padahal itu panjang sekali gitu. Bolehkah? Ya. Allahu a'lam bishawab ya. Apakah kemudian kita boleh menggabungkan seperti itu? Allahu a'lam, yang kami baca dari keterangan ulama sih lebih baik tidak digabungkan ya. Seseorang boleh memvariasikan, tapi memvariasikan satu-satu, tidak perlu digabungkan ya. Tidak perlu digabungkan. Nggak tahu Allahu a'lam kalau apakah memang ada dalil khusus yang menggabungkan seperti itu, ya kita lihat kalau memang ada dalil khususnya ya. Seperti itu. Adapun yang kedua, bolehkah sampai tadi wa ana minal muslimin, Allahu a'lam ya. Kalau masalah boleh, boleh saja. Karena dia merupakan amalan sunnah dalam sholat, bukan rukun. Sehingga andaikan dia tidak mengerjakan sekalipun, maka dia tetap sah sholatnya. Kalau dia baca sampai ana minal muslimin, maka juga insya Allah sah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Mengenai kita tadi Ustaz, ketika kita membaca bacaan itu, kemudian imamnya telah masuk ke Fatihah, apakah kita melanjutkan bacaan tersebut atau berhenti mendengarkan Fatihah? Mendengarkan. Langsung berhenti kita. Ya, mendengarkan. Karena iya. Oh, iftitah. Iya. Kalau Bapak bisa selesaikan secara cepat, selesaikan. Tapi kalau Bapak misalnya tidak, kemungkinan saya bakal ketinggalan nih, ya. Misalnya kan baru Bismillahirrahmanirrahim, Bapak tinggal misalnya Allah Akbar kabira. Nah, cuman selisih dikit nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Bapak ya sudah, Bapak putus saja. Karena iftitahnya Bapak ini sunnah. Sedangkan kita diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Itu. Jadi Bapak sudah, kalau bisa dikejar, udah pendek nih, tinggal nyisa dikit, selesaikan. Kalau enggak ya sudah, selesai saja udah. Itu Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ibu-ibu tidak ditanyakan lagi? Ya, baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seorang perempuan sholat Jumat? Jawabannya boleh, sunnah. Tapi apakah dia bisa menggantikan sholat zuhur? Tidak. Karena dia sholat sunat, bukan sholat wajib. Ya, karena dia sholat sunat, bukan sholat wajib. Misalnya ibu ini seringkali ditanyakan buat jemaah yang umroh biasanya, karena dia pengen ke Masjidil Haram gitu kan. Boleh enggak dia sholat Jumat? Boleh saja, itu sholat sunat bagi dia. Tapi tidak menggugurkan kewajibannya. Tetap dia sholat zuhur. Gitu Bu ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Insya Allah kita pada pertemuan yang akan datang kita akan juga bahas yang lainnya. Namun saya mohon izin ya, pekan depan dan pekan berikutnya, karena saya insya Allah akan safar. Insya Allah nanti mungkin setelah itu kita lanjutkan lagi. Insya Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan memudahkan. Kita berdoa semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.